Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana Firlian Amanati, Awal Syasya A akan membawakan presentasi dengan judul Implementasi Penegakan Hukum di Tempat Tinggal. Pembahasan kali ini pertama tentang pengertian implementasi, kedua peraturan wali kota, dan ketiga implementasi penegakan dan penanggulangan COVID-19. Pembahasan pertama kita kali ini adalah pengertian implementasi. Pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Adapun implementasi secara umum bisa diartikan dengan tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam kalimat lain, implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya itu, implementasi juga disebut dalam ilmu politik. Yang dimaksud dengan itu adalah mengacu pada pelaksanaan kebijakan publik. Badan legislatif mengeluarkan undang-undang yang kemudian dilakukan oleh pegawai negeri yang bekerja di lembaga birokrasi. Proses ini terdiri dari pembuatan aturan, administrasi aturan, dan adjudikasi aturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan presiden atau eksekutif. Tidak hanya dalam ilmu politik, dalam hubungan internasional pun juga terdapat ya implementasi itu. Implementasi mengacu di dalam hubungan internasional pada tahapan pembuatan perjanjian internasional. Ini mewakili tahap ketika ketentuan internasional diberlakukan di dalam negeri melalui undang-undang dan peraturan. Tahap implementasi berbeda dengan ratifikasi perjanjian internasional. Setelah pembahasan pengertian implementasi tadi, Ana jelaskan, sekarang kita masuk ke peraturan wali kota. Seperti di sini, dari tahun 2017 hingga tahun 2020 itu bertahap ya, ada beberapa peraturan yang diubah. Seperti di tahun 2017 itu banyak perubahan peraturan daerah dan beberapa itu masih dalam pembahasan diskusi. Contohnya yaitu tentang pencabutan Perda nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Madiun dan sebagainya. Dan di 2018 penetapan susunan keanggotaan panitia khusus pembahasan 12 Raperda. Di tahun 2019 upaya memfokuskan proses pembentukan dan penyusunan rancangan perda menurut skala prioritas. Adapun di tahun 2020 peraturan wali kota memfokuskan kepada penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus. Nah, seperti yang kita tahu, kenapa pemerintahan itu fokus kepada COVID-19 ini? Karena penyebarannya udah terjadi di setiap daerah di Indonesia ya. Dan COVID-19 ini sudah dideklarasikan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global oleh WHO pada 30 Januari 2020. Coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Jadi nggak langsung berat ya, tapi ada gejalanya yang dari ringan seperti pilek, batuk, sampai sesak nafas. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti MERS dan SARS. Dan COVID-19 ini ternyata adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini pun dinamakan dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini adalah penyakit baru di mana penelitian terkait penyakit ini masih sedikit.
dan diperlukan informasi yang berbasis bukti tentang perawatan, pengobatan, maupun informasi lainnya terkait penyakit COVID-19 ini. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID di daerah. Maka perlu menetapkan peraturan wali kota Madiun tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Nah, pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 itu dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu setiap penduduk berkewajiban a. menerapkan pola hidup bersih, antara lain dengan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. B. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan menjaga jarak paling sedikit 1 meter saat di luar rumah. C. Menghindari kerumunan. Dan D. Yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun di ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi orang yang memiliki kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, dan discarded. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai pasal 29 akan dikenakan sanksi. Dan sanksi itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berupa bagi perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Kita ke yang pertama, yaitu bagi perorangan, maka dia akan mendapatkan sanksi pertama dengan teguran lisan atau teguran tertulis. Kedua, menyediakan masker atau pembersih tangan yaitu hand sanitizer atau tisu basah yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum atau menyemprotkan disinfektan. Adapun bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat fasilitas umum itu akan dikenakan sanksi sebagai pertama teguran tertulis, kedua teguran lisan, ketiga penghentian sementara operasional usaha, dan yang keempat pencabutan izin usaha. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing serta berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ana cukupkan di sini presentasi tentang implementasi penegakan hukum di tempat tinggal Ana dengan kasus COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.